وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwani fiddin, a'azanallah iyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari silsilah ad-durus fi tarjamatil Quran, silsilah pembelajaran terjemah Al-Quran, dan kita sudah memasuki surah yang kedua, itu suratul Baqarah. Ya, Al-Baqarah artinya sapi betina. Dan ini masuk pertemuan yang kedua dari suratul Baqarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang kelima. Iya, benar ya? Ayat kelima sudah selesai kan? Sampai ayat keberapa kemarin? Ketiga. Oh, baru ayat ketiga. Berarti sekarang kita lanjutkan ayat keempat dan kelima. Sebelumnya ikhwani a'azanallah yakum, kita baca kembali untuk surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan setelah itu nanti kita ulangi kembali terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, kemarin kita sudah sampai ayat yang kedua. Kita ulangi kembali ya. Oh, baru sampai ayat kedua ya? Apa ayat ketiga? Baru sampai ayat ketiga ya. Karena ayat pertama tidak kita artikan, nanti penjelasannya mungkin di tafsir. Coba kita lihat lagi pada ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemarin diartikan apa? Kitab ini ya, dzalika asalnya artinya itu, cuma di sini karena li ta'zim
diartikan ini ya. Kitab ini la raib, tidak ada satupun atau sedikit pun keraguan. Ya, la raib artinya tidak ada sedikit pun keraguan, sama sekali tidak ada keraguan. Ya, karena lanya di situ adalah nalafilil jinsi, menafikan hakikat keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan fihi, di dalamnya. Di dalamnya kembali kemana maksudnya? Di dalam Alkitab, mas Al-Quran. Hudan lil muttaqin, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa? Alladzina, orang-orang yang yu'minun, mereka beriman ya, bil ghaib, dengan perkara yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan dari sebagian, karena min di sini min tab'id artinya sebagian, dan dari sebagian ma, apa yang razaqnahum telah kami karuniakan kepada mereka ya. Rizkikan maksudnya karuniakan kepada mereka, yunfiqun, mereka meninfakkannya atau membelanjakannya ya. Kalimat ini asalnya wa yunfiquna mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang telah kami rizkikan atau karuniakan kepada mereka. Ya, kemarin sampai sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk ayat keempat sampai ayat kelima. Ba'da azan ya. Sudah masuk isya kan? Ya, azan dahulu, nanti dilanjutkan setelah azan. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk untuk ayat yang keempat dan kelima. Sekarang coba diperhatikan untuk ayat yang keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Di sini ada dua kalimat. Ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama, nanti di dalam Al-Quran satu ayat itu tidak mesti satu kalimat utuh ya. Kadang satu ayat terdiri dari beberapa kalimat. Kadang satu ayat itu kurang dari satu kalimat, nanti lanjutannya di ayat berikutnya ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini kalimat pertama ya, ini kalimat pertama ya. Saya potong di sini. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, ini kalimat yang kedua ya. Kalimat atau dalam bahasa Arab namanya kalam ya, kalam, satu kalimat. Sekarang lihat pada kalimat yang pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, lihat di sini di penggalan ya, kalimat yang pertama ini di ayat yang keempat. Coba dihitung ada berapa kata di situ? Sampai min qablik, sampai min qablik dulu. Ada berapa? 1, 2, 3. Berapa? Hah? 14, 12,
Sebelah sini ada berapa? Sampai min qablik ada 12. Coba yang pertama wa, kemudian alladzina, kemudian yu'minuna, kemudian berubah di situ ya, bis. Bi, kemudian ini kok ngaca sih, bima berarti bi ya, satu ya, kemudian ma, kemudian unzila, kemudian ilaika itu sebenarnya dari kata ila ya, ila, kemudian ka ya. Kan kita tetapkan kalimat itu isim fi'il huruf sendiri kecuali fi'il madhi bersama dengan dhamirnya, kita hitung satu ya, ilaika, kemudian wa is, mana apa tadi, sama wa, kemudian ma juga, kemudian unzila sama kayak tadi, kemudian min, kemudian qablika, qabl ya, qablu, ini satu kata kan, ka, berarti berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14. Ya, kita artikan saja langsung. Wawu ini huruf isim fi'il huruf ataf ya, artinya dan. Alladzina isim fi'il huruf isim, ini namanya isim mausul, kata sambung, artinya orang-orang yang, perlu ditulis sudah beberapa kali kan, orang-orang yang. Yu'minuna fi'il, kemarin sudah ya, sama ya, di sini ada kan, ini sama yu'minuna kan, sudah. Amana yu'minu imanan fahuwa mu'min ya, yu'minun artinya apa? Yu'minun orang-orang yang mereka beriman. Yu'minun mereka beriman ya. Ba isim fi'il atau huruf jar, artinya dengan atau kepada ya, bisa dengan, bisa diartikan kepada. Yu'minuna bi, beriman kepada atau beriman dengan. Ma isim mausul seperti alladzi, sama ya. Jadi ma itu isim mausul, kata sambung, artinya sesuatu yang atau apa-apa yang. Kalau alladzi biasanya diartikan orang yang, alladzina orang-orang yang. Kalau alladzi satu, seorang yang gitu ya. Kalau alladzina orang-orang yang, yu'minun mereka beriman, bi dengan atau kepada, ma apa-apa yang atau sesuatu yang ya, perkara yang itu ma. Pokoknya kalau mengartikan isim mausul, yangnya tidak hilang, nyambung ya. Orang-orang yang, apa-apa yang, itu isim mausul, kata sambung. Unzila isim fi'il atau huruf fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il mudhari, benar, bukan fi'il mudhari,
Fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Maklum atau majhul? Majhul. Maklumnya apa kira-kira? Anzala. Anzala artinya apa? Nazal itu turun. Nazala yanzilu. Ya, nazala yanzilu artinya turun. Ini mujarotnya. Mujarotnya dikata nazala. Nazala yanzilu, ya. Nazala yanzilu artinya turun. Nazala yanzilu itu artinya turun. Nazala. Kalau anzala berarti tambahnya apa anzala? Tambahnya hamzah qat'i af'ala, ya kan? Anzala berarti af'ala. Ya, anzala. Apa artinya kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Ingat kalau af'al itu ta'diyah, turun menjadi menurunkan. Nazala turun, anzala menurunkan. Anzala majhulnya unzila. Kalau unzila berarti apa? Kalau anzala menurunkan, kalau unzila diturunkan. Ya, ini mengikuti wazan af'ala. Ya, anzala mengikuti wazan af'ala. Wazan af'ala. Anzala, coba ditasrif untuk anzala dulu. Anzala yunzilu inzalan fahuwa munzilun wa dzaka munzalun. Anzil la tunzil munzalun. Ini kok belum lancar. Anzala yunzilu inzalan fahuwa munzilun wa dzaka munzalun. Anzil la tunzil munzalun. Nazala turun, anzala menurunkan. Anzala artinya menurunkan, ya. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah nanti akan ada alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan Allah telah menurunkan air dari langit, dari atas. Anzala artinya menurunkan, ya. Ya. Ada juga dalam ayat berikutnya wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah dengan apa yang telah aku turunkan. Anzala nanti anzaltu artinya telah turunkan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Anzalna, kami telah turunkan. Anzala artinya menurunkan. Ingat-ingat ya, kalau af'ala bahasa mudanya ada tambahan me dan kan, itu ta'diyah. Ada lagi ta'diyah yang berikutnya selain anzala dari kata nazala, mengikuti wazan fa'ala. Berarti gimana? Kalau mengikuti wazan fa'ala dari anzala berarti menjadi nazzala. Ini juga sama ta'diyah. Kalau anzala dari kata af'ala, kalau nazzala dari kata fa'ala. Ya, ini juga sama artinya menurunkan. Ya. Kalau anzala mengikuti wazan af'ala.
anzala yunzilu inzalan fahuwa munzilun. Kalau nazzala, coba ditafsir untuk nazzala, mutawassil fa'ala. Nazzala yunazzilu tanzilan fahuwa munazzilun wa dzaka munazzalun. Ya. Fil amarnya nazzil. Ada enggak di dalam Al-Qur'an bentuk nazzala? Coba saya cari ya. Sebentar, harus dikasih tas di terusnya. Nazzala. Coba nazala ada enggak? Di sini enggak ada. Nazala. Ada nazala? Ada di dalam suratul Baqarah juga sama ayat 97, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika nazzala. Dia kata nazzala mutawassil fa'ala nazzala dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Nazzalahu ala qalbika, ya, menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu biidnillahi nazzala. Ada juga di dalam suratul Baqarah ayat 105, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina an yunazzala nazzala yunazzal. Itu juga dikatakan nazzala yunazzilu, nazzala yunazzilu. Jadi ada anzala, ada nazzala. Kalau dicari di sini banyak sekali kata-kata anzala. Juga dalam surat Al-An'am, qalu laula nuzzila alaina ayatun, nuzzila, nazzala maksudnya nuzzila, diturunkan sebuah ayat kepadanya, nuzzila. Ya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah wa ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, nazzala yunazzilu, ya. Maknanya secara umum baik anzala maupun nazzala itu sama-sama ta'diyah, artinya menurunkan, ya, sama-sama menurunkan. Walau annana nazzalna ilaihim nazzalna, ya, nazzalna artinya menurunkan. Di sini anzala, ya. Ya, kita lihat kembali. Kemudian unzila ilaika, ilaika itu ila, ya. Ilaika berarti ila kepada, ya. Ini ila ditambah huruf kaf, ya. Kaf itu isim dhamir. Ila artinya kepada, kamu, ya. Ila artinya kepada kamu. Kamu di sini maksudnya siapa? Secara umum di dalam Al-Qur'an kalau ada, ya, dhamir mukhatab itu maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, karena secara asal khitabnya Al-Qur'an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minun, mereka beriman, bima, dengan apa yang unzila, telah diturunkan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, gitu ya. Kepadamu wahai Muhammad. Wama, dan apa-apa yang unzila, telah diturunkan, min, dari, qabl, sebelum, ka, engkau, dari maksudnya dengan kitab yang telah diturunkan sebelummu, ya. Ini penggalan ayat yang pertama. Nanti di dalam terjemah biasanya untuk isi mausul yang kita artikan ma, artinya dengan sesuatu atau apa-apa yang itu diartikan dengan kandungannya, ya, kandungan dari apa yang dibicarakan, ya, sesuai dengan konteksnya atau kandungan dari kalimat tersebut. Kalau kita lihat di sini yang diturunkan kepada Nabi itu apa maksudnya? Al-Quran atau kitabullah, ya. Maka kalau dilihat di terjemahannya, walladzina, dan, ya, mereka yang beriman, ya, bima unzila ilaika, kepada kitab, dalam kurung Al-Quran, ya. Jadi ma diartikan kitab. Mana arti kitab di situ tidak ada, tapi ma diartikan kitab. Dari mana kita tahu ma diartikan kitab? Karena memang konteks kalimatnya menunjukkan arti kitab yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul adalah kitabnya. Maka diartikan dan orang-orang yang mereka beriman, bima, dengan kitab yang, gitu ya. Jadi kata apa-apa yang, sesuatu yang itu arti isi mausul secara asal langsung diartikan dengan konteksnya. Bima diartikan apa? Dengan kitab yang. Kata yangnya tidak lepas karena itu isim mausul, ya. Dengan kitab yang unzila, telah diturunkan, ilaika, kepadamu. Kepadamu di sini maksudnya kepada engkau wahai Nabi. Wama, dan kitab yang. Nanti jangan bingung kenapa ma diartikan kitab, karena yang Allah turunkan adalah kitab. Tapi ma nanti diartikan sesuai konteksnya, ya. Terkadang mengartikan ma dengan sesuatu yang atau apa-apa yang, ini arti secara umum. Walaupun mengartikan seperti itu kurang informatif, ya, kurang informatif, terlalu umum. Tapi kalau diartikan sesuai konteksnya ini lebih pas. Dengan kitab yang telah diturunkan kepadamu, wama, dan kitab yang unzila, telah diturunkan, min qablik, dari sebelummu. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Sekarang kita lihat pada penggalan ayat berikutnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Coba dilihat di sini. Ada berapa kata di sini? Langsung dihitung saja. Wabil akhirati hum yuqinun. Berapa? 5 ya. Harusnya semakin banyak menghitung sudah hafal ya. Bi kemudian akhirah hum yuqinun. Insyaallah mudah ya. Wa artinya bahwa dan, bi dengan atau kepada, al akhirah
akhirat, dan dengan akhirat atau kepada akhirat, hum mereka, yuqinun apa yuqinun mereka ya yakin. Sekarang kita lihat kata yuqinun. Sifat apa di sini yuqinun? Fi'il madhi atau mudhari? Mudhari, ada huruf ya-nya ya, yuqinun. Bentuk jamak atau mufrad, tasniyah, mufrad jamak? Jamak. Sekarang kita ambil mufradnya apa? Mufradnya berarti gimana? Mufradnya artinya yang tunggalnya. Seperti kan nasara yansuru mufrad, yansurani tasniyah, yansuruna jamak. Atau yang misalkan ahsana yuhsinu, yuhsinu, yuhsinani, yuhsinuna, mufrad tasniyah jamak. Yang ini yuqinuna berarti mufradnya apa? Mufradnya berarti ya tinggal dibuang wawu dan nunya. Yuqinu gitu ya. Yuqinu. Coba ditasrif ke bawah, yuqinu. Yuqinu, yuqinani, yuqinuna. Ketemu? Ini dulu ya, ini dulu. Yuqinu, yuqinani, yuqinuna. Coba diteruskan. Tuqinu, tuqinani. Lupa. Nasara yansuru, coba yansuru. Yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, yansurna. Tansuru, tansurani, tansuruna. Tansurina, tansurani, tansurna. Ansuru, nansuru. Tasrifannya sudah kabur. Sudah terbang. Daraba yadribu, coba yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Sekarang yang af'ala. Kemarin contohnya apa? Ahsana. Ahsana yuhsinu, yuhsinu. Yuhsinu, yuhsinani, yuhsinuna. Tuhsinu, tuhsinani, yuhsinna. Tuhsinu, tuhsinani, tuhsinuna. Tuhsinina, tuhsinani, tuhsinna. Uhsinu, nuhsinu. Ini sama. Yuqinu, coba ditasrif. Yuqinu, yuqinani, yuqinuna. Tuqinu, tuqinani, yuqinna. Tuqinu, tuqinani, tuqinuna. Tuqinina, tuqinani, tuqinna. Uqinu, nuqinu. Uqinu, aku yakin. Nuqinu, kami ya yakin. Yakin yaitu meyakini ya. Yuqinu, apa kira-kira fi'il madhinya? Fi'il madhinya apa kira-kira? Ingat kalau yu berarti bukan mujarrad. Masjid, af'ala berarti apa? Aqona. Fil madinya asalnya dulu sebelum diiklal. Apa? Af'ala berarti apa? Ayqona, ayqona, ayqona berarti fil mujarradnya apa? Ya.
Hah? Yakona. Enggak, ini mazid af'ala. Bil mujarradnya yakina, yakona. Ya nanti kalau urusan bacanya dilihat. Ya. Aikona af'ala, ya kan? Af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Ahsana yuhsinu, berarti aikona gimana? Aikona yuf'ilu berarti asalnya ini, ya. Yue qinu. Aikona yue kinu, ya kan? Asalnya gitu ya. Yue qinu. Cuma yue kan enggak cocok. Karena dhammah itu tidak munasabah dengan ya sukun, ya. Karena ya itu cocoknya dengan kasroh, ya. Maka di sini ya-nya diganti apa? Yuqinu, ya-nya diganti wawu karena munasabahnya dhammah itu dengan wawu, kasroh dengan ya, fathah dengan alif. Atau ingat-ingat tiga itu kan? Kenapa enggak ini aja? Yu-nya diganti kasroh aja, yi. Biar hanya enggak diganti. Ya enggak bisa. Karena af'ala yuf'ilu, ya. Jangan harokatnya diganti. Yang diganti huruf ilatnya. Ya, jangan harokatnya bukan, karena yi kan cocok. Yi kinu, yi kinane. Enggak ada yi. Tetap yu. Cuma yui itu susah. Makanya waw ya-nya diganti ya-nya diganti wawu. Jadi yui kinu jadi yuqinu. Aiqona yuqinu aiqona. Aiqona yuqinu. Yuqinu artinya mereka ya yakin atau meyakini, ya, mereka meyakini. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kalimat ini asalnya, ini susun asalnya wa hum yuqinuna, seperti ini ya. Yuqinuna bil akhirati. Asalnya seperti ini, wahum yuqinuna bil akhirah, dan mereka ya hum yuqinun, mereka yakin bil akhirah, meyakini dengan kehidupan akhirat, ya. Mesti yakin dengan akhirat, mesti yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Wahum yuqinuna bil akhirah. Kemudian kalimat wahum yuqinuna bil akhirah di sini taruh di depan, ya. Taruh di wa bil akhirati hum yuqinun. Nanti dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Dalam Quran banyak. Ya, yang asalnya di belakang taruh di depan, ya, depan taruh di belakang, seperti itu, ya. Secara umum artinya sama, walaupun nanti secara lebih dalam ada perbedaan makna. Seperti kemarin kayak iyyaka na'budu, asalnya na'buduka, kanya atau depan menjadi iyyaka na'budu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka senantiasa yakin dengan kehidupan akhirat, ya. Cukup yang ini sudah difahami, ya. Sekarang kita ayat yang kelima, yang terakhir. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini juga ada dua kalimat. Ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama mana? Sampai di sini. Ya, ini kalimat yang pertama, ulaika ala hudam min rabbihim.
Sampai di situ titiknya. Kalimat yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Coba langsung saja dihitung dua kalimat ini berapa kata? Coba. 10. Coba. Ulaika kita hitung satu apa dua? Satu aja ya. Satu. Kemudian ala hudan min rabbihim rabb ya. Him ya. Wa ulaika hum ya, gitu ya. Benar? Berapa coba? 10 ya, 10. Alhamdulillah sudah mulai lancar ngitungnya. Ulaika seperti hadza sama. Ini namanya isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Ulaika. Apa arti ulaika? Ini kata tunjuk untuk jama'. Ya. Mereka itu, ya. Ya, mereka itu ala artinya di atas, hudan petunjuk ya, min dari Rabb Tuhan, him mereka itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka ya. Ya, kata berada mana berada ya, karena mereka di atas petunjuk, maksudnya keberadaan mereka itu di atas petunjuk. Mereka itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu mereka, diulangi lagi, ini namanya takkid, penguatan dalam bahasa ya. Mereka itu mereka al-muflihun. Al-muflihun isim fi'il atau huruf ini? Isim, jelas ada alif lam, itu isim. Ini termasuk juga isim mustaq, isim yang hasil kata bentukan ya, pengembangan dalam tafrij. Coba kita buangkan dulu alif lamnya ya, al-muflihun dibuangkan alif lamnya menjadi muflihuna. Muflihuna kira-kira bentuk mufrad, tasnya atau jama'? Jama'. Apa bentuk mufradnya? Muflihun gitu ya, karena wawunya dibuang. Muflihun ya. Dilihat untuk muflihun kira-kira sigotnya apa nih? Isim apa? Isim itu ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Isim muflihun isim fa'il ya. Apa kira-kira fi'il madinya? Apa? Pokoknya isim fa'il yang depannya mim itu bukan fi'il mujarrad ya, depannya min. Berarti fi'il mazid ya kan? Berarti ini apa? Ini yang lainnya bisa ngikuti enggak? Coba kata di tasrif aflaha. Aflaha yuflihu iflahan fahuwa muflihun wa dzaka mufsanun muflahun aflih la tuflih muflahun. Ini karena ilmunya fis sutur bukan fis sudur ya. Al ilmu ma fis sudur laisa ma fis sutur.
Ilmu itu yang ada di dada, bukannya ada di sutur-sutur apa? Tulisan. Ya, ini ilmu masih di tulisan, belum masuk ke dada. Ini jurusnya jurus Melangyanisme. Bacanya aflaha yang dilihat di situ ahsana ya. Ahsana yuhsinu ihsan. Kalau bisa diulang-ulang terus biar hafal ya. Aflaha yuflihu iflahan fahuwa muflihun wa dzaka muflahun. Aflih la tuflih. Ya, muflahan. Mujarradnya apa? Ya. Ya, falaha falihan nanti dilihat ya. Ya, falah artinya menang atau sukses ya. Aflaha memenangkan, meraih kemenangan, mendapatkan kemenangan. Aflaha. Qad aflaha man tazakka. Ya, beruntung atau menang. Ada kan dalam surat apa itu? Sungguh beruntung. Aflaha man tazakka. Apa surat apa? Qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Ada ya? Pakai aplikasi gampang, tinggal ya. Fa ajmi'u kaidahum tsumma tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Aflaha yuflihu ya. Ya, dalam suratul Mu'minun qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman ya. Aflaha artinya beruntung ya. Artinya meraih keuntungan ya. Qad aflaha man tazakka dalam surat Al-A'la ya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang tazakka, dia berusaha untuk membersihkan dirinya. Aja aflaha artinya meraih kemenangan atau keberuntungan ya, meraih keberuntungan. Berarti wa ulaika humul muflihun apa artinya? Dan mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, telah meraih kemenangan atau keberuntungan. Dan merekalah orang-orang yang beruntung kalau diartikan di sini ya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, artinya telah meraih keberuntungan atau kemenangan. Aflaha yuflihu muflih, artinya orang yang beruntung atau meraih kemenangan. Ya, ini yang sudah kita pelajari di bagian pertama suratul Baqarah ya. Kita ulangi kembali, bisa diperhatikan ya. Alif lam mim dzalikal kitab, kitab ini la raiba, tidak ada sedikit pun keraguan, fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina, orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara yang ghaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan atau menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka bisa juga dikatakan dari sini menginfakkan dari sebagian apa yang telah kami karuniakan kepada mereka, gitu ya. Jadi kalau mengartikan nanti nggak mesti harus urut, gitu ya. Dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang telah kami karuniakan atau rizkikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman dengan kitab yang, kita artikan kitab yang unzila, telah diturunkan, ilaika, kepadamu, kepada engkau wahai Nabi. Wama, dan kitab yang unzila, telah diturunkan, min qablik, dari sebelummu,
gitu ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, kalau secara urut, dan kepada akhirat mereka yuqinun, mereka meyakininya ya. Bisa juga nanti bil akhirat diartikan di belakang, dan mereka yakin kepada akhirat, maksudnya yakin dengan adanya kehidupan akhirat. Paham ya? Ulaika, mereka itu, ala hudan, berada di atas petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka, al muflihun, orang-orang yang beruntung atau meraih keberuntungan. Bisa difahami? Ya, kita baca bersama-sama dan coba sambil dimaknai artinya, diresapi artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Ya, ini surat Al-Baqarah bagian yang pertama ya, ayat 1 sampai ayat 5. Kita lanjutkan sedikit untuk tafsir ya, mungkin satu ayat. Karena nanti mungkin rencana kita satu bagian-bagian kita baca, artikan, kemudian kita baca tafsirnya. Sebentar. Surah Al-Baqarah ayat
Oke, tafsir apa? Tafsir ya, tafsir. Kita baca dari tafsir As-Sa'di ya. Ini kalau antum buka tafsir di internet di situsnya ini tafsir.app ya, nanti muncul ya. Cuma pakainya bahasa Arab semua. Ya. Yang pertama alif lam mim, kata Syekh Sa'di di sini al-huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar. Ya. Ini adalah huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus ya. Potongan-potongan huruf fi awailis suwar, di bagian-bagian awal surat. Ya, ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, Yasin, Toha, itu namanya huruful muqatta'ah ya. Kata Syekh Sa'di al-aslam fiha as-sukut an ta'arrud lima'na. Ya, al-aslam yang paling selamat ya. Sikap yang paling selamat adalah di dalam menerangkan atau menjelaskan huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim artinya apa? Yasin artinya apa? Toha artinya apa? Shad, qaf, nun, gitu kan? Ada beberapa khilaf di antara para mufassir ahli tafsir di dalam menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ya. Syekh Sa'di mengatakan pendapat yang paling selamat di dalam huruf-huruf seperti adalah as-sukut, berdiam, mendiamkan, anit ta'arud lima'aniha ya, daripada ya at-ta'arud ya, mempertentangkan, memperdebatkan tentang makna-maknanya. Ini sikap yang diambil oleh beliau Syekh Sa'di. Kita ya berdiam diri, artinya tidak memperbanyak perdebatan tentang perselisihan makna-makna dari huruf muqatta'ah tersebut ya. Min ghairi mustandin syar'iyyin, tanpa adanya sandaran dalil-dalil yang syar'i. Ini sikap paling selamat, diam ya. Tidak memperdebatkan maknanya tanpa adanya sandaran yang syar'i. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunazzilha abatha ya. Kemudian kita menetapkan ya al-jazm, menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala lam yunazzilha abatha, Allah tidak menurunkan hak kembali kepada al-huruf ya. Allah tidak menurunkan huruf-huruf tersebut abathan, sia-sia. Artinya pasti ada faidahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Syekh Sa'di mengatakan ya kita diam, tidak banyak menjelaskan ya, tanpa adanya sandaran dalil yang syar'i ya. Ya. Allah tidak menurunkannya dengan sia-sia, bal li hikmatin la na'lamuha, akan tetapi li hikmah, untuk suatu hikmah yang la na'lamuha, kita tidak mengetahui hak kembali kepada hikmah tersebut. Artinya alif lam mim maknanya apa? Kalau Syekh Sa'di mengatakan sikap yang paling selamat kita mendiamkan, artinya kita tidak banyak memperdebatkan maknanya ini tidak. Tapi kita yakin itu Allah turunkan pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Karena tidak setiap hikmah syariat itu wajib diketahui. Tidak setiap hikmah syariat ada keharusan kita mengetahuinya. Tapi kita harus yakin tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan melainkan pasti ada kita tahu atau tidak tahu. Itu yang difahami. Tidak mungkin ada syariat yang tidak ada hikmahnya. Termasuk ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan tidak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya alif lam mim di awal? Apa manfaatnya Yasin di awal? Apa manfaatnya Toha? Kalau menurut pendapat Syekh Sa'di itu ada hikmah,
tapi kita tidak mengetahuinya. Bisa dipahami ya ini ya. Kemudian kita lihat ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Kata Sa'di, qauluhu dzalikal kitab ay hadzal kitab al-azim. Ucapan Allah, firman Allah dzalikal kitab, kalau secara bahasa dzalikal kitab artinya kitab itu, ya. Dzalika artinya itu. Dzalikal kitab, kitab itu. Tapi maksudnya di sini ay hadza al-kitab al-azim, kitab yang agung ini, ya. Dari mana kata al-azim? Dari makna dzalika. Ketika untuk menunjukkan arti yang dekat harusnya pakai hadzal kitab, kitab ini. Tetapi dengan kata dzalika yang asalnya dzalika untuk sesuatu yang jauh itu, tapi dimasukkan untuk makna yang dekat. Ini menunjukkan litta'zim, pengagungan. Dzalikal kitab ai hadzal kitabul azim, kitab yang agung ini. Itu ya. Ini penjelasan dalam ilmu balaghah yang dijelaskan, ya, sesuatu yang asalnya jauh, asalnya dekat dengan didatangkan dengan bentuk sesuatu yang jauh, ini salah satunya ta'zim. Dzalikal kitab maksudnya apa? Hadzal kitabul azim, kitab yang agung ini. Ini menunjukkan pengagungan terhadap Al-Qur'an, ya. Alladzi huwal kitabu 'alal haqiqah, yang mana ini adalah kitab dalam arti yang sebenarnya, ya. Al-mustamil 'ala ma lam tashtamil 'alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin, yang mana kitab ini mengandung, mustamil artinya mengandung, ala ma lam tashtamil alaihi kutubul muqaddimin, apa yang tidak dikandungi oleh kitab-kitab sebelumnya, wal mutaakhirin, maupun kitab-kitab yang mutaakhir, yang belakangan, ya. Artinya kandungan Al-Qur'an itu tidak ada yang menandingi, baik kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab yang setelahnya yang mungkin dibuat oleh manusia, itu sama sekali tidak ada yang bisa menandingi kandungan atau isi dari hadzal kitab, dari Al-Qur'an ini. Ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an, hadzal kitab, ya, kitab yang sebenarnya, yang isinya tidak bisa, ya, dikalahkan kandungannya baik oleh kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab suci sebelumnya, atau kitab-kitab yang belakangan. Apa kandungan dari Al-Qur'an? Minal ilmil azim wal haqqil mubin. Ini kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh beliau di sini ada dua. Kandungannya adalah al-ilmul azim, ilmu yang agung. Ini isi atau kandungan Al-Qur'an berupa al-ilmul azim, ilmu yang agung, wal haqqul mubin, dan kebenaran yang nyata. Ya. Ini kandungan dari Al-Qur'an berupa ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata, ya, yang disifatkan oleh Allah di sini la raiba. Apa artinya la raiba? Tidak ada satupun atau sedikit pun keraguan, ya, wala syakka biwajhi minal wujuh. Syak, ya, secara umum juga diartikan, ya, ragu atau bimbang, ya. Kalau raib bisa kita artikan keraguan, kalau syak kebimbangan, ya. Wala syakka, la raiba wala syakka. Kita nanti kalau baca di sini syakka bukan syakkun, ya, karena nanti lamnya, la di sini la nafi lil jinsi. Kalau la yang artinya tidak, ini, ya, tidak menafikan jenis. Tapi kalau la nafil jinsi artinya tidak ada satupun,
Ciri la nafil jinsi, kata setelahnya itu nanti tidak dikasih tanwin, dibaca fathah. La roiba, la syakka gitu ya. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, wala syakka, dan tidak ada sedikit pun kebimbangan. Syak artinya ragu-ragu atau bimbang. Ya, tidak ada sedikit pun kebimbangan biwajhin minal wujuh, apa artinya? Dari berbagai sisi, ya. Ya, artinya kebimbangan dari sisi manapun. Biwajhin minal wujuh, dengan satu sisi dari sisi-sisi yang ada. Wajhin, wujuh itu bentuk mufrad dan jamak. Ya. Tidak ada sedikit pun kebimbangan biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Apakah dari sisi sini, dari sini, semuanya tidak ada keraguan dan kebimbangan. Ini sifat di antara sifat Alkitab yang Allah sifatkan di sini, ya. Wa nafsur raib anhu yastalzimu diddahu, ya. Penafian atau pengingkaran keraguan-raguan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan la raib, berarti ini ada nafi. Nafi artinya penolakan, pengingkaran. Nafsur raib, pengingkaran keraguan-raguan dari Al-Qur'an. Dari mana kita tahu ada penafian keraguan? Allah mengatakan la raiba, berarti kan pengingkaran adanya keraguan-raguan, ya. Pengingkaran Allah atau terhadap adanya keraguan-raguan di dalam Al-Qur'an, konsekuensinya apa? Yastalzim, artinya konsekuensinya diddahu, kebalikannya. Ya. Apa kebalikan ragu? Apa? Kebalikannya ragu berarti yakin. Tidak ada sedikit pun keraguan, berarti di dalam Al-Quran penuh dengan keyakinan. Karena ini sebuah kaidah, menafikan sesuatu itu konsekuensinya menetapkan kebalikan dari sesuatu tersebut, ya. Tidak ada keraguan, konsekuensinya berarti menetapkan kebalikan. Kebalikannya ragu apa? Diddu syakki wa raibi wa syakki al yakin. Kebalikan dari keraguan dan kebimbangan adalah al yakin, ya. Maka kalimat la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan atau kebimbangan, itu maknanya berarti Al-Qur'an itu penuh dengan keyakinan. Paham ya? Karena menafikan sesuatu itu sama saja menetapkan kebalikannya. Dalam bahasa ada namanya nafi, mengingkari, ada namanya isbat, menetapkan. Mengingkari sesuatu berarti menetapkan kebalikan dari sesuatu tersebut, ya. Muhammad itu orangnya tidak pelit, berarti kebalikannya pelit apa? Dermawan. Ketika kita mengatakan Muhammad itu tidak pelit, itu maknanya kita sedang mengatakan Muhammad itu dermawan. Paham ya? Menafikan sesuatu itu hukumnya sama dengan menetapkan kebalikan dari sesuatu tersebut. Ini bahasa-bahasa filosofi gampang ya. Karena dalam kaidah-kaidah usul sering dibolak-balik seperti itu, ya. Fahadzal kitab mustamilun ala ilmil yakin. Maka kitab Al-Qur'an ini mustamil, apa mustamil? Nanti lama-lama kan antum paham bahasa Arab ya. Mustamil apa? Mengandung ilmu yakin, ya. Jadi Al-Qur'an ini mengandung ilmu yakin. Ilmu keyakinan, al-muzilu lisyakki warraib. Al-muzil, muzil artinya menghilangkan, azala yuzilu, izala, menghilangkan. Yang dia ilmu yang yakin tersebut menghilangkan asyak warraib, kebimbangan dan keraguan-raguan. Jadi di dalam Al-Qur'an tadi kan kandungannya ada al-ilmu, ada al-haq. Ilmu yang yakin, yang ilmu tersebut menghilangkan syak warraib, keraguan-raguan, kebimbangan dan keraguan-raguan. Wa hadhihi qa'idatun mufidah. Ini sebuah kaidah yang bermanfaat. Apa kaidahnya? Ya, salah satu kelebihannya Syekh Sa'di itu dalam tafsirnya penuh dengan
kaidah-kaidah ya. Di antara kaidah yang dijelaskan ulama, annan nafsya al maksud bihi al madhu ya, la budda an yakuna mutadamminan liddihi wa huwa al kamal. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dan mudah-mudahan antum paham kaidahnya ini ya. Ini kaidahnya sampai sini. Nah, ini kaidahnya. Apa kaidahnya? Ini ada kaidah an-nafya al-maqsud bihi al-madhu, pengingkaran. Nafi itu pengingkaran atau peniadaan, yang dimaksudkan dengannya itu untuk pujian, mengingkari sesuatu yang kita maksudkan untuk memuji, la budda an yakuna mutadamminan lididdi, maka harus mengandung makna kebalikannya, wa huwa al-kamal, yaitu kesempurnaan. Li'anna nafya adam, karena menafikan berarti menghilangkan sesuatu. Wal adam al mahdu la madha fih, dan menghilangkan sesuatu secara murni itu tidak ada pujian. Paham gak maksudnya? Susah sekali. Jadi gini, orang mengingkari sesuatu itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia mengingkari sesuatu hanya sekedar mengingkari saja, tidak ada maksud yang lain. Ada dia mengingkari sesuatu ada maksudnya untuk pujian kepada yang kebalikan diingkari tadi. Misalkan ketika Muhammad tuh orangnya itu tidak tidak pelit, orangnya tuh tidak kikir, orangnya tuh tidak gampang marah ya. Itu kan mengingkari sifat marah, sifat pelit, sifat kikir pada Muhammad, ya kan? Kalau kita hanya sekedar pengingkaran seperti itu, tidak ada maksud yang lain, ya. Ini kita hanya informasi Muhammad itu tidak pelit, tidak kikir, tidak marah, ya. Tidak ada maksud pujian di situ. Tetapi kalau kita maksudkan mengatakan Muhammad itu tidak pelit, tidak pemarah, kita ingin sedang memuji Muhammad, ya, berarti Muhammad konsekuensinya harus punya sifat-sifat yang kebalikannya dari sifat tadi. Karena yang diingkarkan sifat buruk semua, pelit buruk, ya, pemarah buruk. Berarti kalau maksud kita memuji Muhammad, berarti sama saja kita sedang menetapkan Muhammad punya sifat yang baik, kebalikannya pelit, dermawan, kebalikannya pemarah, mungkin santun atau pemaaf gitu ya. Tapi kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu orangnya dermawan, tapi kita cara menyanjungnya dengan mengingkari kebalikannya, paham? Jadi terkadang orang ingin menyanjung sesuatu, tidak langsung ditetapkan yang disanjungnya, sifat yang disanjungnya, tapi caranya dengan mengingkari sifat yang menjadi kebalikan. Itu salah satu metode menyanjung, paham ya? Muhammad itu gimana? Masya Allah, Muhammad itu tidak pelit, Muhammad itu orangnya tidak gampang marah, Muhammad itu orangnya tidak gampang emosi. Maksud kita bukan itu, maksud kita ingin menyampaikan Muhammad itu orangnya sangat dermawan, Muhammad itu orangnya sangat sabar, penyabar. Tapi kita tidak langsung ungkapkan sifat-sifatnya, tapi diungkapkan sifat kebalikannya. Lebih kuat mana? Itu lebih kuat yang ini daripada kita mengatakan Muhammad orangnya dermawan, Muhammad orangnya penyabar. Itu sudah biasa ya. Tapi Muhammad itu sama sekali tidak pelit, Muhammad sama sekali tidak pernah marah. Itu lebih dalam, paham? Antum bisa beda rasakan nggak? Rasanya beda nggak? Muhammad gimana sih? Muhammad itu orangnya Masya Allah, dia itu sangat dia itu orangnya penyabar, dia orangnya dermawan.
Sama yang satu Muhammad itu Masya Allah dia itu sama sekali tidak pernah pelit ya. Dia itu sama sekali tidak pernah marah. Itu lebih dalam. Sama-sama menetapkan sifat baik, tapi dengan cara menafikan keburukannya atau kebalikannya itu lebih kuat. Ketika Allah mengatakan la raiba fil Quran, tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran, itu sebenarnya sedang memuji apa? Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan keyakinan, sampai keraguan pun nggak ada sama sekali. Paham? Ini maksudnya an-nafsu al-maqsud bihi al-madhu. Allah mengingkari sifat keraguan dalam Al-Quran, maksudnya Allah ingin memuji Al-Quran. Apa kebalikannya dari ar-raib? Al-yakin. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu penuh dengan keyakinan. Paham ya? Itu pengingkaran yang dimaksudkan untuk memuji ya. Maka harus ada makna kandungannya. Jadi ketika ulama tafsir mengatakan la raiba fihi, di sini ayat ini mengandung makna apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu penuh dengan keyakinan. Dari mana kita tahu Al-Qur'an penuh dengan keyakinan? Karena Allah mengingkari keraguan. Pengingkaran keraguan konsekuensinya menetapkan kebalikan dari keraguan, yaitu keyakinan. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang sempurna, al-kamal, wa huwa al-kamal. Ya, bukan hanya sekedar keyakinan saja, tapi keyakinan yang sempurna. Ibaratnya kalau dalam ilmu matematika, ya, ini misalkan apa namanya Al-Quran. Ini ada keraguan sedikitnya, ya. Kalau keraguan dihilangkan berarti seluruhnya adalah yakin. Ya kan ada diagram ya. Diagram ada keraguan di dalamnya. Ketika keraguan dihilangkan berarti semuanya artinya keyakinannya sempurna. Itu salah satu faidah menetapkan sifat pujian dengan cara mengingkari kebalikannya. Jadi mengingkari sesuatu yang dimaksudkan untuk pujian, maka itu hukumnya sama dengan menetapkan kebalikan dari sesuatu tersebut secara sempurna. Ya. Artinya kalimat la raiba fi artinya apa? Artinya maknanya apa? Di dalam Al-Qur'an itu sempurna keyakinannya. Bukan hanya sekedar keyakinan, tapi keyakinannya sempurna. Saking sempurnanya keraguan pun nggak ada sama sekali. Paham? Paham nggak? Ini maknanya lebih dakik, lebih dalam. Ya, seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, dan orang musyrik itu ahli bahasa. Mereka paham bahasa seperti ini. Ya, kaidah-kaidah itu mereka paham. Jangan ditanya, mereka itu memang pakarnya bahasa. Ketika Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran, mereka faham. Berarti Allah ingin menyampaikan, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, ketahuilah bahwasanya Al-Quran keyakinan adalah keyakinan yang sangat sempurna, sehingga tidak ada sedikit pun ruang untuk adanya keraguan-raguan. Makanya tidak layak bagi kalian ragu dengan isi Al-Quran. Ini informasi yang ingin disampaikan. Paham? Karena tadi kaidahnya apa? Mengingkari sesuatu, kalau itu maksudnya pujian, berarti itu mengandung kebalikan dari sesuatu tersebut secara sempurna. Kenapa? Li'anna nafya al-adam, karena menafikan itu kan mengingkari saja, menghilangkan. Kalau menghilangkan murni al-mahdu la madhafi, ini enggak ada pujian. Ya. Kalau sekedar maksudnya sekedar mengingkari saja, tidak dimaksudkan untuk memuji, ya, ini enggak ada pujian di situ. Falamma ishtamala 'alal yaqin wa kanatil hidayah la tasilu illa bil yaqin qala. Ketika Al-Qur'an ini berisi dengan keyakinan, dan keyakinan adalah keyakinan yang sempurna, karena tidak ada sedikit pun keraguan, artinya keyakinannya sempurna. Wal hidayah la tahsilu illa bil yakin, dan petunjuk itu tidak mungkin diraih kecuali dengan al yakin. Jadi petunjuk itu tidak akan bisa
diraih kecuali dengan keyakinan, maka ayat berikutnya apa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah hudan. Apa hudan? Hudan di artinya sumber petunjuk. Ya, Al-Quran itu menjadi sumber petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat la raiba fihi dan hudan lil muttaqin ini bisa ada kaitannya. Ya, keterkaitan antara satu kata dengan kata berikutnya. Ketika Allah mengatakan la raiba fihi, Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan, semuanya adalah keyakinan yang sempurna, maka difahami berarti Al-Quran itu adalah hudan, sumber petunjuk. Ya, karena sesuatu yang penuh dengan keyakinan itu merupakan sumber petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin. Hudan, apa makna hudan? Dikatakan sesadi al-huda ma tahsulu bihi al-hidayah minad dalalah wasyabah wa ma bihi al-hidayah ila sulukit turukin nafi'ah. Yang dimaksud dengan al-huda, kata petunjuk di sini, ya. Al-huda petunjuk adalah ma tahsulu bihi al-hidayah, ya. Sesuatu yang dengannya bisa diraih hidayah. Itu makna al-huda. Kalau bahasa kita sumber petunjuk gitu ya. Wasilah atau sarana yang bisa digunakan untuk mendapatkan hidayah, itu namanya al-huda. Al-huda di sini ma tahsulu bihi al-hidayah. Dengannya artinya dengan Al-Qur'an kita bisa mendapatkan hidayah. Karena Al-Qur'an sebagai hudan, sumber petunjuk. Sesuatu yang bisa digunakan untuk meraih petunjuk, itu makna dari al-huda. Petunjuk apa? Minad dolalah wasyabah, petunjuk dari kesesatan maupun kesamaran. Ibaratnya orang ketika tersesat, dia bingung mana jalan yang benar, maka Al-Quran ini sebagai sumber petunjuk dia biar keluar dari kesesatan. Wasyabah, dan juga dari ketersamaran, ketidakjelasan, ya. Wa ma bihi al-hidayah ila sulukit turukin nafi'ah, dan juga Al-Quran ini menjadi hidayah atau petunjuk ila turukin nafi'ah, kepada jalan-jalan yang bermanfaat, ya. Kepada jalan-jalan yang bermanfaat. Ikhwani a'azanukum, ini saja yang bisa kita sampaikan penjelasan tafsir dari makna hudan lil muttaqin, dan pembahasan selanjutnya, ya, penjelasan makna hudan lil muttaqin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti insyaallah thariqah kita seperti ini, ya. Jadi kita nggak mungkin selesai satu Al-Baqarah baru dibaca tafsirnya, kelamaan. Kita penggal-penggal satu topik-topik, ya, atau beberapa ayat, kita baca ayatnya, kita artikan perkatanya, kemudian kita jelaskan, kita baca dari kitab tafsir dengan menggunakan bantuan tafsir As-Sa'di, dan mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa menambah pemahaman kita makna-makna mufradat di dalam ayat-ayat kita pelajari. Dan syukur-syukur kalau sekaligus bisa dihafal. Dan insyaallah untuk Al-Baqarah bagian-bagian awal, ya, sebagian kita sudah banyak menghafal. Ya, itu sudah sampai ayat berapa surah Al-Baqarah yang dihafal? Apa sudah semuanya? Sudah, paling tidak ya pelan-pelan dihafal, ya, dihafal surah Al-Baqarah, ya, karena kan kita kajiannya sedikit-sedikit, ya. Satu pertemuan mungkin berapa ayat, mudah-mudahan, ya. Paling minim standarnya apa? Pernah hafal, ya. Walaupun setelah itu mungkin nanti lupa lagi, ya. Ya, paling tidak kita tahu artinya, itu alhamdulillah kita bisa memahami arti dari Al-Quran. Kita cukupkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.